Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi syafi, bismillahi mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fis sama'i fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurijat wasiri sarifi syairi asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadati khususun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidallahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kuliah Ma'rifatullah as-Sakkan dari kita hari ini adalah bab ke-155. Jadi pada bagian ke-155 ini membuka atau membahas tentang tanda-tanda tidak adanya kesungguhan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu mengetahui tanda-tanda dalam diri kita. Kita ini sungguh nggak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya adalah diuraikan, dijelaskan, diberi gambaran ringkas oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini dengan kalimat begini. Kesenanganmu agar orang mengetahui keistimewaanmu itu pertanda tidak adanya kesungguhan penghambaanmu kepada Allah. Kesenanganmu supaya orang tahu kamu ini punya keistimewaan apa, kelebihan apa, ya kan, kehebatan apa di mata orang lain. Kamu senang itu mengekspos, mengungkapkan, menceritakan, membagikan, ya kan. Intinya kamu senang supaya orang lain melihat kelebihanmu. Nah, itu salah satu pertanda tidak adanya kesungguhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Apabila di dalam hati seseorang mengerjakan amal kebajikan itu masih terdapat rasa senang untuk dilihat orang lain, ya kan? Rasa senang dinilai orang lain, rasa senang ditepuk tangan orang lain, ya kan? Maka hal itu adalah sebagai pertanda bahwa ia belum bersungguh-sungguh dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini sebagian ulama menyatakan bahwa saya baca, barang siapa merasa senang orang melihat amalnya, maka dia itu adalah orang yang riya. Dan barang siapa yang merasa senang orang melihat tingkah lakunya, maka dia itu adalah pendusta. Makanya buat teman-teman yang bikin vlog tentang kayak cerita-cerita tentang ini, Gus Idris yang kabarnya ada vlog yang dibuat-buat, ya kan? Bisa jadi evaluasi jika benar ini vlog dia dibuat-buat, ya kan, dukun-dukun palsu, dia mengobati orang kayak gitu. Ini komentar dari saya ya. Maka dia adalah pendusta, sejati-jatinya pendusta. Ya kan? Maka berhati-hatilah di sini. Nah, di mana Syekh Abu Abbas Al-Mursyid radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, barang siapa senang terkenal, maka dia menjadi hambanya terkenal. Jadi dengan adanya ketenaran, ya kan, dengan apa dia pengen dikenal, maka jadi hambanya si terkenal tadi. Jadi si terkenal itu pengen terkenal itu, si terkenal itulah yang menjadi sesembahannya dia. Gitu dia. Maka dia itu apalagi? Dan barang siapa yang senang tersembunyi, maka dia menjadi hambanya tersembunyi, ya kan? Barang siapa menjadi hamba Allah atau Abdullah, maka sama atasnya baik terkenal atau tidak terkenal. Nggak masalah terkenal nggak terkenal, karena kita sudah kepengen menjadi sebaik-baiknya Abdullah, hamba Allah, ya kan? Jadi pada dasarnya Allah itu senantiasa memperhatikan amal perbuatan yang dilakukan oleh hambanya. Nah, makanya Syekh Ibnu Athaillah berkata, sinarkanlah pandangan orang kepadamu dikarenakan adanya pandangan Allah kepadamu. Nah, dan sirnakanlah perhatian mereka kepadamu dikarenakan adanya penyaksi perhatian Allah kepadamu. Saya ulang. Nah,
Sirnakan pandangan orang kepadamu dikarenakan adanya pandangan Allah kepadamu, dan sirnakan perhatian mereka kepadamu dikarenakan ada penyaksi-penyaksi perhatian Allah kepadamu. Bagaimana ini ceritanya? Jadi dalam hidup ini ada baiknya jangan sampai ketika orang memperhatikan kita, orang itu lalai dari mengingat Allah karena mereka terfokus kepada diri kita. Nah, karena apa? Kita ini jika jadi pusat perhatian, pusat ini, pusat apa, tanpa kita arahkan, semua itu atas karunia Allah, semua itu Allah yang mengkehendaki, semua itu jadi semuanya kita kembalikan sama-sama ke Allah, ya kan? Khususnya kalian, kita para pendidik, khususnya para pengajar ini, kan kita butuh perhatian para mahasiswa, perhatian para siswa supaya mereka fokus ke kita, ya kan? Nah, bagaimana mensinarkannya? Itulah utamanya ketika memulai pengajaran, ketika mulai pelajaran kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing kita suruh berdoa supaya apa? Jangan sampai ilmu yang kita sampaikan ini menjadi sesembahan selain Allah. Itu pentingnya berdoa. Dan inilah duduknya kehati-hatian seorang pengajar ketika memberikan ilmunya. Jangan sampai ketika dia itu mengajar tapi murid-muridnya itu juga tidak ada yang mendatanginya dan dia memaksa, oh harus kapan kamu datang belajar kayak gini, kapan kamu pengajian kayak gini, kapan kayak gini-gini, tapi di hatinya ingin supaya dirinya dipatuhi, tunduk kepada dirinya, tunduk kepada ini, tunduk kepada guru, tunduk kepada apa, tanpa melibatkan yang namanya Allah, ya kan? Tanpa melibatkan yang namanya Allah, semua itu sama ibaratnya tuntunan yang diajarkan Rasulullah supaya sampai kepada Allah, maka kamu di situ menjadi Tuhan, sesembahan selain Allah. Ini bahayanya jadi seorang pengajar. Nah, di sini dijelaskan amal setiap hamba tidak akan pernah terlepas dari perhatian Allah. Dia akan menilai apakah amal tersebut dilakukan untuk Allah ataukah untuk manusia, untuk riya. Nah, jika dilakukan untuk Allah, maka beruntunglah orang yang melakukannya. Jika untuk manusia, maka sesungguhnya amalnya tersebut akan sia-sia. Hal ini sebagaimana sabda Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang artinya, tidak diterima oleh Allah amal-amal yang dicampuri sekedar darah pun dari riya. Tidak diterima amal-amal yang dicampuri sebesar biji jarah pun dari riya. Juga dalam sebuah hadis lain beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya yang paling kutakuti atas kamu adalah syirik yang kecil. Sesungguhnya. Nah, sahabat bertanya, apa syirik kecil ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, itulah riya. Nah, nanti akan berkata Allah di hari kiamat kepada orang-orang riya itu, apabila diadakan pembalasan amal manusia, kata Allah, pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu riakan, yang kamu tunjukkan amal kepadanya, dan kamu mintalah kepadanya balasan. Bisa nggak mereka ngasih balasan? Bahkan di sini Muhammad bin Aslam radhiyallahu anhu pernah berkata, ada urusan apa aku dengan manusia, padahal aku berada di dalam tulang rusuk bapakku seorang diri, kemudian aku berada di dalam perut ibuku seorang diri, kemudian aku lahir ke dunia seorang diri, kemudian dicabut ruhku, aku mati pun seorang diri, lalu aku masuk ke liang kubur pun sendiri, dan datang kepadaku malaikat mungkar dan nankir bertanya kepadaku juga aku sendirian. Maka jika aku berada dalam kebaikan, niscaya jadilah aku seorang yang beruntung, dan jika aku berada dalam kenistaan, maka jadilah aku seorang yang celaka. Kemudian setelah itu aku berhenti di hadapan Allah seorang diri, kemudian menyerahkan amalku dan dosaku dalam timbanganku seorang diri. Maka jika menyuruhku ke surga, menyuruhku seorang diri, demikian pula jika menyuruhku neraka, menyuruhku seorang diri. Lalu apa urusanku dengan manusia? Kenapa kita berharap dengan manusia? Ya kan? Termasuk Junun Al-Misri juga memberikan pendapat, salah satu tokoh sufi pendapatnya seperti ini. Alamat ikhlas ada 3. Pertama, pujian dan celaan orang sama saja bagi dirinya.
Kedua, tidak ria dalam beramal ketika ia sedang melaksanakan amal itu. Dan ketiga, amal itu ia lakukan hanya mengharap pahala di akhirat. Nah, jadi apa ya? Jadi pada dasarnya bahaya penyakit ria. Nah, ria ini kadang-kadang sadar nggak sadar menghampiri para pengajar-pengajar. Kenapa vlog ini saya utarakan? Ini lebih saya sampaikan kepada teman-teman sesama pengajar. Penyakit ria itu paling berbahaya, bahkan ucapan sendiri, kayak gini, atas ini, kalau bukan ini, ya kan, menceritakan bahwa dia ini loh, niatnya ibadah kepada Allah, tapi diceritakan ke orang banyak, supaya amal ibadah saya kayak gini, ini. Itu kan kesannya ria. Lebih baik diam. Itu dia. Jadi ketika ibadah, ya kan, ketika bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, ketika ibadah, habis itu ketika kita berserah diri kepada Allah, habis itu kita diam. Jangan, aku sudah sedekah kayak gini, sudah sedekah kayak gini, ke ini, ya kan? Usahakan diam. Di situ. Jangan sampai, apalagi ketika seorang pengajar mengajar bahwa dengan keilmuan yang dia miliki, saya sebagai dosen, saya memiliki akal pikiran, saya menyampaikan keilmuan kepada para mahasiswa, akhirnya mereka bisa memanfaatkan keilmuan, mendapatkan pahala. Tapi ketika dosen mengatakan, kalau bukan karena aku ini ilmu, dia tidak bisa apa-apa, cek. Nah, itu terputuslah yang namanya mata rantai keberkahan dari ilmumu. Yang ibaratnya pahalamu yang tadi mengalir terus, ilmunya kan terputus karena riakmu itu. Ini bahayanya riya itu. Kenapa? Riya tadilah yang menjadi sesembahan selain Allah. Riya inilah yang menjadi syirik kecil bagi seorang pengajar. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wallahu muwaffiq ila aqromit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sesama pengajar.